Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucap alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Lagi dan lagi kita selalu bersyukur, selalu taat, iman sampai tiada lagi. Dan kenikmatan selalu diulang-ulang juga. Paling besar adalah kenikmatan kita bisa duduk, kita bisa belajar di majelis ilmu, yang mana Nabi SAW keutamaan orang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu, sebagaimana keutamaanku dibandingkan umatku. Oleh karena itu, bahkan di dalam kitab karangan Imam Suyuti mengatakan naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih bagus, afdal, khair, lebih baik, lebih utama ketimbang ibadahnya orang yang bodoh, orang yang jahil. Suatu ketika Rasulullah SAW ketika hendak masuk ke masjid, ketika di emperan, di teras masjid, Nabi SAW melihat setan yang mana nunggu orang yang sedang sholat di dalam masjid. Maka Nabi SAW bincang-bincang dengan setan, "Kamu ini kenapa kok berdiri di depan masjid? Apa yang membuatmu berdiri di depan masjid?" Maka setan katakan, "Aku ini ingin menggoda orang yang sedang sholat di dalam itu. Tetapi aku takut karena di sampingnya ada orang yang sedang tidur." Nabi bertanya, "Kok bisa kamu lebih takut sama orang tidur, sedangkan kamu malah tujuannya sama orang yang sholat?" Maka setan bilang, "Karena sholat orang yang di dalam itu adalah orang yang jahil. Jadi saya mudah. Aku ini mudah menggoda orang yang sholat itu karena dia bodoh. Sekali goda saja sudah.
Saya bisikkan di telinga kanan, HP-mu awas ngedrop. Di telinga kiri, HP-mu nggak ngedrop kok, itu malah bunyi. Mudah sekali, tapi takut aku dengan orang yang berbaring tidur-tiduran di sampingnya. Karena yang berbaring tiduran itu adalah orang alim, orang yang berilmu. Jadi kalau aku goda, nanti sia-sia saja tujuanku dalam menggoda yang niatku ingin merusak sholat orang tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, naumul alim afdal khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih bagus ketimbang ibadahnya orang yang jahil. Tapi sekali lagi, kalaupun saya tidur, saya tidak berdalil atas dalil tersebut. Intinya saya tidur, saya ya pengen tidur saja. Dan sampai kita pengen tidur tapi masih dalil naumul alim. Nah ini namanya sok-sokan sudah mau tidur masih dalil kalau dia yang paling utama. Kalau saya tidur intinya saya ngantuk gitu. Nah di hadis lain Nabi SAW bersabda, faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Imam Suyuti dalam satu kitab mengatakan, satu orang yang faqih, paham tentang fikih, paham tentang agama, lebih ditakuti syaitan ketimbang 1000 orang yang ibadah. Yang ibadah di sini maksudnya bukan orang yang alim, bukan orang faqih. Satu orang lebih ditakuti setan ketimbang 1000 orang yang ibadah tanpa ilmu. Tapi ya tentunya kalau orang itu alim mau ibadah lebih-lebih lagi ditakutin. Orang alimnya satu saja lebih ditakuti ketimbang 1000. Oleh karena itu ini dalil untuk keutamaan kita mencari ilmu. Bahwa ternyata orang yang berilmu, bahkan di hadis yang awal terjemahan saya sampaikan bahwa keutamaan orang alim dibandingkan orang bukan alim itu ibarat Nabi dibandingkan dengan umatnya, nggak ada apa-apa. Maka ini bukan untuk melemahkan atau merendahkan orang yang beribadah. Ini tujuannya, konteks hadisnya apa? Bahwa belajarlah, karena kamu beramal sebanyak apapun, seperti apapun, kalau tidak dimodali ilmu, maka tertolak, mardudun. Tidak hanya sia-sia, bahkan malah jadi dosa. Sholat kentut, nggak enak nih, batalkan. Reputasi, harga diri saya batalkan. Mending nanti habis salam, saya langsung ke kamar mandi, wudu lagi, sholat lagi. Ini namanya orang yang jahil. Kenapa? Karena dia kentut tapi masih melanjutkan sholat. Sedangkan sholat dalam keadaan hadas, dosa. Sengaja lagi, padahal dia paham. Ini orang jahil. Sholat sunnah habis maghrib, tamunya tok assalamualaikum. Oh dia prinsip, pokoknya habis maghrib saya baca Quran, zikir ribuan kali. Mau seperti apapun saya tetap istiqomah. Tamunya nunggu berjam-jam nggak dibukakan pintu. Ini bukan orang alim, ini orang jahil. Kenapa? Dia dapatkan pahala zikir, tapi dia berdosa yang dosanya belum tentu bisa ditambal dengan pahala zikir. Apa? Tidak menerima tamu. Maka ini pentingnya kita punya ilmu. Tapi lebih penting lagi apa? Ilmu diamal. Karena kata Imam Ghazali, celaka siapa? Orang yang tidak berilmu. Siapa celaka? Orang tidak berilmu. Kata Imam Ghazali lagi katakan, masih celaka lagi orang yang berilmu. Siapa? Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Kiai Jarkoni iso ngajar ora iso? Tapi masih celaka lagi, merugi lagi. Siapa? Orang yang mengamalkan tapi tidak ikhlas. Apa? Tidak ikhlas. Nah, maka tahapan-tahapan itu harus kita dapatkan. Nah, sekarang kita tahapannya mencari ilmu. Nah,
Nah, maka ya dengan ilmu nanti modal kita supaya ikhlas. Jadi bukan ikhlas dulu baru beramal, tidak. Tapi tahapannya berilmu, amal baru ikhlas. Saya nggak mau sedekah lah, riak nanti. Sedekah. Ini sudah nggak sedekah, masih alasan lagi yang nggak dibenarkan. Ini udah dua, kesalahannya dua. Dan nggak mau sedekah tapi malah apa? Malah pakai alasan yang tidak dibenarkan. Takut riak pergi ke masjid, nanti orang mandang dikira saya orang soleh. Dah mending di rumah saja lah. Oh, salah. Masalah ikhlas nanti itu bro, nanti setelah kamu istiqomah. Kalau sudah istiqomah ya sudah, nanti ngalir gitu saja ikhlas itu. Bahkan sedekah, saya yakin Bapak sedekah pertama kali 50.000 pasti nggak ikhlas itu. Saya yakin, apalagi yang 100.000 udah nggak ikhlas. Itu berarti nggak usah, bukan gitu. Memang awal nggak ikhlas tapi latihan. Mungkin bulan ini, pekan ini nggak ikhlas 50.000. Besok pekan lagi 50.000, ya sedikit lah. Pekan yang akan datang lagi 50.000, insya Allah nanti sudah terbiasa. Jadi mengeluarkan uang itu sudah nggak eman ya paling eman-emannya 50.000 ke atas lah. Tapi 50.000 ke bawah nggak eman-eman lagi. Nah patokannya seperti itu. Nah, kalau ada orang masih eman-eman sedekah, tandanya itu tadi belum dilatih mengeluarkan uang. Karena fitrahnya manusia Pak, punya segala sesuatu itu ya eman. Eman. Bukan angel temen Pak ya, tapi eman temen sedekahmu. Jadi seperti itu. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Syukran Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya buat semuanya itu. Jadinya apa? Berilmu. Tahapan dalam apapun berilmu. Karena dengan ilmu apa? Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Sebelum berpetualang ke hutan, sediakan itu namanya senter. Supaya kamu kalau belusuk-belusukan, tahulah itu jalan, tahulah itu sungai, tahulah itu jurang. Jadi sampai nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Lam Yakun. Kita sampai surat Lam Yakun. Makiyatun au madaniyatun, pisah ayat. Makiyah ada mengatakan ini surat madani, 9 ayat. Sembilan apa 8? Berarti tulisannya ini yang tulisannya yang salah. 8 ayat. Kalau pisah itu artinya 9, berarti salah tulisan. Surat Lam Yakun. Yang lebih populer lagi surat Al-Bayyin. Al-Bayyinah itu artinya pembuktian atau bukti yang nyata. Bayyin. Jelas, artinya bayan itu jelas. Bayan. Ada Pak Bayan di desa, ada namanya Pak Bayan. Bapak yang suka menjelaskan. Kalau kami tua nggak tahu artinya apa. Kami itu kita tua nggak tahu. Kami tua atau. Tapi kalau Pak Bayan itu suka menjelaskan. Dulu ada namanya Ubay bin Ka'ab. Ini di Yasrib Pak. Di Yasrib. Yasrib itu sekarang berarti Madinah. Yasrib artinya kota penyakit, kota kecelakaan karena banyak orang masuk ke situ tuh terkena penyakit. Sebelum Nabi hijrah namanya kota Yasrib. Ada Ubay bin Ka'ab. Maka diutuslah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi itu ngutus dulu. Kalau bahasanya sebelum Pak Presiden datang suatu tempat, ada tim survei atau tim apa? Sterilisasi lah bahasanya. Jadi kayak TNI, polisi suruh sterilkan dalam radius 1 kilo dari nanti tempat Pak Presiden bisa beraktivitas di suatu daerah. Sterilisasi. Maka Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umar, mengutus ke Yasrib.
Nah ketika itu Ubay bin Ka'ab ini masih kafir, maka masuklah Islam sebab daripada dakwahnya Mus'ab bin Umar. Baru ketika tidak lama dari hal itu Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini termasuk protokol apa Pak? Jadi tadi kalau ada orang penting yang mau hadir, kita sunnah untuk apa? Datang terlebih dahulu di tempat tersebut. Bagaimana ada Pak Kiai tanya, Pak Kiai tanya, di sini WC-nya di mana sih? Nah, kalau orang yang cuman punya ilmu, nggak punya adab, ya dia bilang, Pak, silakan ke belakang, belok kiri ada tulisan toilet. Kalau enggak kita duluan Pak, saya di belakang. Dalam hatinya karena lama ini kiai di depan, saya di belakang. Bukan seperti itu tandanya malah nggak punya ilmu. Tapi kalau yang benar-benar kodim, yang benar bagus, yang paham, berilmu dan beradab, di mana WC? Maka mari saya tunjukkan Pak Kiai. Dia yang di depan. Dia yang di depan, bahkan duluan lari, sterilkan itu namanya WC-nya. Ini cocok nggak nih Pak yang mau kalau nggak bersihkan dulu. Nah, itu baru orang yang berilmu dan juga beradab. Jadi adab juga itu perlu ilmu Pak. Ilmu juga perlu adab. Ilmu itu celana, adab itu adalah pakaian. Adab pakai baju nggak pakai celana, orang gila. Pakai celana nggak pakai baju, kurang wibawa. Sampai ada istilah al-adab fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Tapi ini sering juga orang salah artikan. Yang penting akhlaknya. Tapi kalau dia nggak ada usaha untuk apa? Menambah ilmunya salah juga. Ya itu tadi kayak orang pakai baju nggak pakai celana, bajunya dijahit, ya apa lagi, laundry, pakai parfum, masih dibordir lagi. Baju ini bagus, tapi nggak pakai celana, pakai jas lah, nggak pakai celana gimana? Lucu dan goblok. Maka beriringan. Nah, tapi orang itu lebih-lebih melihat apa yang dia kenakan. Maka orang bilang penampilannya bagus. Biasanya itu dilihat karena bajunya bagus. Celananya itu masih nomor 2 nanti. Pakai sarung, pakai celana, tapi orang perhatikan adalah bajunya terlebih dahulu. Begitu juga yang diperhatikan oleh masyarakat, orang sekitar adalah akhlak kita, bukan ilmu kita. Karena ilmu ini fungsinya untuk diajarkan, disampaikan. Tapi yang pertama kali menjadi promosi marketing daripada apa yang kita punya itu adalah akhlak. Maka datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, hijrah dari Mekah. Mus'ab Ubay bin Ka'ab ini ternyata orang yang cerdas, pintar nulis. Maka jadi nutulennya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suka mencatat wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang sama Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, Allah menitipkan salam kepadamu bahwa aku diperintahkan untuk menyampaikan wahyu darinya. Ubay bin Ka'ab senang sekali karena ada penyertaan namanya dari Allah. Padahal cuma namanya saja, tapi karena dikhususkan dibandingkan sahabat yang lain, senang sekali Pak. Senang sekali. Ini kalau kayak kita ada acara, coba acara apa? Maulid. Ketua koordinatornya siapa lah seumpama? Pak Farlan. Ya, kode saja lah SPL lah sama kan. Ya. Ternyata itu ada surat dari bupati dan langsung berarti siapa? Sekretaris, sekdanya bilang ini dapat salam langsung, suruh nyampaikan dari Pak Bupati kepada Pak SPL. Pak SPL tahu, wah senangnya bukan main Pak. Gak bisa tidur Pak. Itu mau jangankan kok ngambil untung dari acara, bahkan dia modal sendiri saja sanggup. Ingat. Amin. Begitu juga dengan Ubay bin Ka'ab seperti itu juga. Wah ini dari Allah langsung, yang lainnya nggak dapat salam seperti ini. Maka ayat apakah itu ya Rasulullah? Ataupun surat apa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW membaca lam yakunil ladina kafaru
min ahli kitab wal musyrikin ila akhir, yang akan kita kaji pada malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min, tidaklah orang-orang kafir. Apa yang tidaklah ini? Tidaklah di sini itu ayatnya nanti selanjutnya. Min ahlil kitab wal musyrikin, orang kafirnya umum, tapi ditafsirkan ayat ataupun lafaz setelahnya apa? Yaitu yang dimaksud adalah dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin. Tidaklah apa orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin munfakkina, tidak meninggalkan agama mereka. Jadi orang kafir di sini siapa yang dimaksud? Ahli kitab dan tidak akan meninggalkan agama mereka. Siapa? Alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata atau bukti yang jelas. Zailina amma hum alaih, munfaki ini artinya tidak mau meninggalkan agama kepercayaannya, ahlul kitab dan orang kafir, sampai benar-benar datang bukti yang nyata. Nah, dari ayat pertama ini kita yang sekarang pahami, Pak. Orang kafir itu umum dari ahlul kitab dan orang musyrikin. Kalau ahlul kitab ini orangnya cerdas-cerdas. Kenapa? Karena mereka juga punya kitab. Siapa? Ya ahlul kitab, baik itu Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab ini cerdas-cerdas. Dan di kitab mereka termasuk Taurat, bisa jadi Injil juga, itu sebenarnya disebutkan bahwa nanti di akhir zaman akan ada nabi. Di mananya nggak tahu, tapi yakin pasti ada nabi. Maka orang-orang Yahudi, Nasrani juga ya yakin bahwa nanti akan ada nabi. Nah, adapun orang musyrikin ini orang-orang Arab asli. Orang Arab asli itu ini bahasa kutipnya bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh. Orang Arab juga ini yakin nanti suatu saat akan datang nabi. Karena sesuai dengan golongan ahlul kitab yang memang mereka punya referensinya, memang akhir zaman akan ada nabi. Kalau ahlul kitab ini mengesahkan Allah tetap, tapi masih berpedoman kepada kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya, baik yang masih murni ataupun yang sudah dicampur. Tapi mengesahkan Allah tetap sama. Nah, tapi kalau orang kafir Mekah, orang musyrikin, ini dia apa? Mensekutukan Allah. Sama-sama dua ini yakin nanti akan datang nabi. Mereka ahli kitab nggak mau meninggalkan kitabnya. Orang musyrikin Mekah, Madinah atau sekitarnya orang Arab nggak mau meninggalkan pensekutuannya terhadap Tuhannya. Ada Tuhan ini, Tuhan itu, Lata, Uzza, Mana dan sebagainya. Kalau sekarang ya mungkin ya Tuhan internet, Tuhan HP. Nah, itu. Yang satu tauhidnya benar, tapi nggak mau meninggalkan agamanya yang terdahulu. Yang satu tauhidnya kaprah. Dan sama-sama dua-duanya yakin nanti di akhir zaman akan ada nabi. Dan tidak akan meninggalkan sebelum ada bayyinah, bukti. Maka sama-sama yakin. Baru ketika ada Nabi Muhammad SAW, mereka itu tetap nggak mau beriman. Orang ahlul kitab ini ketika datangnya Nabi, lahirnya Nabi,
mereka kalau masalah keesaannya sama tidak dengan yang dibawa Nabi? Sama tidak? Sama, Allahnya sama, tauhidnya sama juga. Tapi orang ahli kitab ini nggak suka, dengki, hasad, iri. Kenapa kok ini yang Nabi akhir zaman dari orang Arab? Sedangkan ahli kitab ini mengaku-ngaku mereka merasa bahwa nasabnya lebih sampai kepada Nabi Ibrahim, Abdul Anbiya, bapaknya para. Tauhidnya oke lah, ahli kitab sama-sama kita. Tapi kenapa kok Nabi dari kalangan orang Arab? Padahal udah sejarah-sejarah sebelumnya mayoritas Nabi dari orang-orang bangsa-bangsa Bani Israel Yahudi. Nah, sedangkan dari kaum musyrikin, orang Arab sendiri, ini nggak sesuainya dengan Nabi apa? Kalau Nabi nggak apa-apa ada, apalagi dari bangsa kita sendiri. Tapi kok ngajak ke satu Tuhannya ini loh, yang kami tidak suka. Yang satu nggak mau ikut kok Nabi dari kalangan, bukan dari golongan kita. Ya, kalaupun mau jadi ketua takmir ya setidaknya sholatnya sering di masjid inilah. Masa ketua takmirnya sholatnya di masjid lain kan, kompleknya kan lucu dan goblok soalnya. Masya Allah. Nah yang orang musyrik sudah setuju ini Nabi terakhir dari bangsa kita benar, tapi kok ngajaknya ke satu Tuhan? Kita aja Tuhannya banyak saja susah, masih yang keceklik. Ada Tuhan sawah, Tuhan perdagangan, Tuhan apa lagi? Kredit, Tuhan nyicil, Tuhan cash, Tuhan bank. Itu aja masih susah lah. Pak ini Muhammad ini kok ngajak ke satu tuh Tuhan yang banyak saja kita masih peceklik, ini malah satu. Kayak apa nasib kita? Nah padahal dulu sebelum adanya Nabi apa? Sepakat bahwa terakhir dia nggak, mereka dua orang ini, dua kelompok ini nggak akan meninggalkan agamanya kecuali datang bayina. Nah sekarang bayina itu apa? Maka kita perhatikan ayat kedua. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Bayina itu apa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayina itu adalah al-hujjah al-wadihah, hujjah, dalil yang jelas. Wahia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Apa itu buktinya yang jelas? Dengan adanya Nabi Muhammad. Maka ayat keduanya Rasulun minallah, yaitu Rasul minallah dari Allah, yatslu yang membacakan suhufan, lembaran-lembaran mutahharah yang suci. Jadi bayinya di sini apa? Adanya Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Membawa kitab suci. Awalnya sepakat sebelum ada Nabi. Nanti Nabi ada akhir zaman. Gila Nabi sudah ada, bayinya sudah ada, tetap enggak mau. Nah inilah orang-orang yang celaka. Yang satu karena dengki enggak mau ikut Nabi, yang satunya ini mau ikut, tapi ya Tuhannya lebih dari satu dong, jangan hanya satu. Yang musyrik. Apa itu bayina Pak? Bayina itu ada satu ulama mengatakan logika yang benar-benar jelas lah, jelas apa? Ceto itu apa? Cetang. Gamblang, nyata. Itu namanya jelas. Sebagaimana lampu merah, ada satu pengendara pas lampu merah di perempatan pertigaan, dia satu terobos saja. Akhirnya diuber sama polisi, dipanggil ke kantor pos polisi maksudnya, bukan kantor pos itu ya. Nah ditanyai, kamu ini apa tidak taat sama peraturan? Apa kamu tidak tahu lampu itu sedang merah? Merah tandanya apa? Berhenti. Loh, mana lampu merah? Saya pokoknya itu, setahu saya itu lampu kuning, kalau nggak lampu hijau kok. Saya terus saja Pak. Mana buktinya? Langsung Pak polisinya buka itu video CCTV, ditunjukkan nih. Kamu tuh ini jaket merah, sama lampu merah bukan? Iya juga. Ini kamu kan? Iya juga. Baru setelah itu nggak berani apa-apa. Kenapa? Karena datang namanya bukti. Dan buktinya sudah jelas. Itu namanya al-bayyinah.
bukti yang jelas, logika yang benar-benar bisa dibuktikan, yang jelas, yang cetok. Itu namanya bukti. Ya sebagaimana yang tadi, orang Yahudi, orang Ahlul Kitab, orang musyrikin, ini dulu pernah punya anggapan dan yakin nanti di akhir zaman akan ada nabi. Tapi kalau sudah ada nabi kok nggak mau ikut? Buktinya sudah ada kok nggak mau beriman? Sudah ada rekaman CCTV kok nggak mau mengakui kesalahan? Ini kalau secara hukum Pak, itu dua kesalahannya. Melanggar satu kesalahan, tidak mengakui bukti suatu kesalahan tersendiri. Apalagi buktinya ada. Betul. Kecuali dia bisa mendatangkan bukti yang lain yang lebih kuat. Nah, itu adalah bayinah. Sedangkan di sini bayinahnya apa? Rasulullah dan Al-Qur'an. Yatslu suhufan mutahharah. Yatslu tilawah. Kemarin sudah kita sampaikan, tilawah dengan qiraah sama atau beda? Ada samanya, ada. Kalau qiraah hanya membaca, kalau tilawah baca, maknai, amal. Maka yang bagus dia MTQ itu ya, bukan MTQ namanya, MKQ bagus. Musabaqah qiraatul Quran, karena yang dinilai adalah suara. Tapi niatnya mungkin bagus supaya orang-orang bisa taat, bisa memaknai, mentadaburi dan mengamalkan isi kandungan. Kalau tilawah itu baca, maknai, amalkan. Kalau qiraah hanya membaca. Nah, kalau ada acara-acara ya bilangnya selanjutnya adalah qiraatul Quran. Tapi kalau ada artinya yang lain juga paham ya, berarti tilawatil Quran. Orang pada paham. Tapi kalau bilangnya tilawatul Quran tapi nggak ada artinya, orang pada nganga, masya Allah, Allah Akbar, masya Allah. Tapi nggak tahu artinya, cuma suaranya bukan tilawah tapi qiraah. Apalagi ditambah sari tilawah, yang baca tilawah adalah Sari. Pak Sari boleh, Bu Sari boleh. Yatslu yang membacakan, memberikan tuntunan, mengamalkan juga. Nabi bukan seperti kita Pak. No, seperti itu no. Kamu harus seperti ini, enggak. Tapi Nabi SAW mencontohkan sehingga umat ini mudah dalam beramal agama. Makanya ada yang kunut, ada yang enggak. Ada yang apalagi dalam sholat itu ada yang takbir angkat tangannya, enggak hanya takbiratul ihram, tapi takbir setiap perpindahan, ada yang enggak juga. Ini tandanya apa? Nabi SAW dulu mencontohkan, shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang belakang Nabi ya bisa melihat Nabi, tapi yang belakang sendiri, nah, ya, cara mereka melihat sahabat yang paling belakang ya berarti berbeda dengan yang di depan. Jadi mudah. Nanti itu ya habis maghrib ngaji ya. Nanti Pak, bapaknya nonton TV. Gagah. Ini anaknya bingung, nonton siapa ini? Bapak suruh saya ngaji. Ini bapak sendiri nonton TV. Jadi ngaji itu sendiri jadi susah. Kenapa? Karena nggak ada contoh. Maka Yatlu di sini mengajarkan, mentadaburi juga, memaknainya dan juga mencontohkan. Suhufan mutahharah, kitab ataupun lembar-lembar mutahharah yang suci, minal batil, suci, jauh dari namanya keburukan ataupun kebatil. Ulama juga mengatakan suci ini Pak mencakup 3 perkara. Apa? Indah, benar, baik. Susunannya indah, isi kandungannya benar, dan bisa menjamin apa? Kebaikan. Maka nggak ada istilah kok Al-Quran diamalkan ada sesuatu yang nggak cocok, itu bukan dari Islam sendiri, itu buat-buatan supaya meniadakan Al-Quran. Yang katanya kisos itu nggak zaman, itu zaman dulu, sekarang enggak. Tapi buktinya mereka juga apa? Ada yang hukuman mati, ditembak kepala, tembak dadanya juga. Katanya itu tidak, katanya kisos itu tidak berperi kemanusiaan. Padahal yang bilang seperti itu orang-orang Barat itu pun melakukan apa? Hal-hal seperti itu. Nah, melakukan hal seperti itu.
Dan kisos itu pun dalam Islam itu suatu hal yang sudah mulia. Apa mulia? Karena membunuh manusia dengan cara yang dibenarkan, itu pun dengan tanpa menyakiti. Karena harus tajam parangnya ataupun pedangnya, harus al-guju khusus yang nebas, nggak boleh anak kecil. Disaksikan orang untuk pelajaran. Yang dipenggal mananya? Dari belakang lehernya. Dari belakang dari depan. Kalau manusia dari belakang, kalau hewan dari depan. Karena peri kemanusiaannya dari belakang, kalau peri kehewanan dari depan. Jangan dibalik, nanti yang beleh dari sini, beleh ayam. Itu membunuh orang dari sini, jangan. Ataupun eksekusi orang, jangan. Dan itu ketika ditancapkan langsung putus gitu Pak. Kalau kita lihat di video di Mekah, di Arab itu langsung putus. Katanya Semuanya ini ban segini, jangan lebih besar, jangan lebih kecil. Kenapa segini? Supaya anginnya mudah, tidak boros bensin dan sebagainya. Bahan bakarnya pun bensin, jangan diisi extra jos, kan? Begitu juga manusia yang menciptakan Allah, buku panduannya dalam Yatul Suhuf Mutahharah, fiha di dalam suhuf, di dalam kitab-kitab lembar-lembaran kutubun qayyimah. Ada kitab-kitab yang dimaksud ya ahkamu maktubah, hukum-hukum yang tertulis, qayyimah yang benar, mustaqimatun atau qayyimatun itu sempurna bisa juga. Mati sholat, kodokah mati sholat, bukan dirikanlah sholat, tapi apa? Sempurnakan sholat. Karena ternyata iqomah juga termasuk sholat, yaitu sunnah sholat. Wa minhum man kafar. Dan ada sebagian orang yang beriman dengannya, tapi banyak juga yang kafir. Panduannya, bukunya sudah benar, made in Jepang sama motornya. Tapi ya masih ada anak-anak muda yang nggak puas dengan modifan dari pabrik, bahkan mereka modif sendiri. Bahkan katanya kenyamanan itu nomor terakhir, yang penting penampilan. Ada yang motor laki besar, ya banyak kecil itu, heran. Maksudnya kerennya dari mana itu saya punya? ya ramping. Secara umum, gitu, susah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqal ladzina, dan tidaklah mereka berselisih. Wa ma tafarraqal ladzi, tidaklah orang-orang berselisih. Siapa yang dimaksud ini berarti? Orang kafir dari mana? Ahlul kitab dan musyrikin. Orang musyrik enggak berselisih. Utul kitabah, didatangkan kitab, yaitu Quran. Tidak berselisih dengan didatangkan kitab. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Sebelum datang bukti mereka enggak berselisih. Satu pendapat apa? Di akhir zaman ada giliran Nabi sudah ada, kitab sudah ada, wahyu ada, malah mereka berselisih. Apa? Orang ahli kitab nih Pak, semenjak datangnya Nabi itu ada 3 golongan. Pertama, membenarkan Nabi dan apa yang dibawa Nabi, otomatis jadi muslim, walaupun Yahudi jadi muslim. Yang kedua, mengakui Nabi itu Nabi, tapi hanya khusus untuk orang Arab saja. Nah, ini yang kafir tepat. Rasulullah SAW rahmatan lil alamin kok cuma orang ke Arabnya. Baru yang ketiga, tidak mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi, yaitu orang kafir. Duanya kafir, satunya Islam. Sebelumnya kan sepakat kalau Nabi akhir zaman akan ada. Dari mananya, di mananya itu nggak tahu. Gila Nabi sudah ada, nah orang mereka pun malah berselisih. Itu Nabi, itu bukan. Itu Nabi tapi untuk orang Arab, bukan untuk selainnya, berselisih malahan. Makanya wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, mereka tidaklah berselisih dengan datanya kitab kecuali datang benar-benar apa? Bukti yang nyata. Maksudnya huwa sallallahu alaihi wasallam awil Quran al-ja'i bihi mu'jizatullah wa qabla maji'a bihi
maji'ihi sallallahu alaihi wasallam kanu mujtama'ina 'alal iman. Apa maksudnya? Yaitu Nabi Muhammad SAW awil Quran ataupun Al-Quran adalah bayinah yang datang sebagai mukjizat. Datang sebagai mukjizat. Sekarang Nabi itu Pak, itu sudah wafat dari kewafatannya. Walaupun Nabi masih ada tapi sudah wafat. Nah, kita bagaimana beriman kepada Nabinya? Yaitu tadi apa yang ada dalam kandungan Al-Quran ataupun Al-Hadis, Sunnah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka itu wa ma umiru, mereka itu tidak diperintahkan fi kitabihim awit Taurat, fi kitabihim at-Taurah wal Injil. Mereka itu tidak diperintahkan. Orang ahli kitab ini punya kitab Injil, Taurat, mereka pun tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali memang hanya untuk menghambakan kepada Allah. Dan Al-Quran datang, Nabi datang, itu pun sama misinya apa? Menghambakan kepada Allah. Tapi karena ahli kitab ini gengsi, hasad, dengki, kenapa kok akhir zaman ini nabinya kok dari kalangan orang Arab? Itu saja sebenarnya. Dan nasabnya dari mana? Kan mereka mempertanyakan nasabnya dari mana? Orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi. Maaf Pak, pembacaan berjanji itu dahsyat sekali. Berjanji itu termasuk Imam Al-Barzanji itu pintar sekali. Di situ disebutkan nasab-nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai bin saya nggak hafal. Itu untuk membantah orang-orang seperti itu, bahwa ternyata memang di Mekah itu memang ada Nabi Ibrahim pernah ke situ. Otomatis kalau pernah ke situ, ya minimal pernah menikah, punya keturunan di situ. Dan di Al-Quran juga ditegaskan, fiha ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di dalamnya ada tanda, di Mekah itu ada tanda, ayat itu tanda yang jelas bukti bahwa ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan berarti makam kuburan. Makam itu artinya tempat pijakan dulu Nabi Ibrahim pas meletakkan batu di Ka'bah itu ada bekas tapakan pijakannya. Itu secara tidak langsung membantahkan anggapan bahwa Nabi Muhammad ini nggak ada nasabnya. Tapi nasabnya sampai Nabi Ibrahim juga. Tapi karena sudah gengsi ya sudah. Nah, penting itu al-berjanji, penting sekali, apalagi dipahami penting. Karena orang-orang Yahudi sampai sekarang ya tetap nggak mengakui nasabnya Nabi Muhammad, nggak mengakui. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan di kitab-kitab sebelumnya juga kecuali memang hanya untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Mukhlis, ikhlas ataupun meluruskan agama, ad-din, minasyirk, dari kesyirikan. Jadi sebenarnya tujuannya sama. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat sama tujuannya. Tapi jangan dianggap Injil yang sekarang, Zabur yang sekarang itu sudah wallahu alam kemurniannya seperti apa sudah tidak tahu. Karena pencatatan dengan turunnya wahyu itu sendiri jauh masanya. Sedangkan zaman Nabi masih hidup, wahyu turun langsung dicatat. Kayak kita nyatat di sini itu lebih kuat ketimbang nanti sudah pulang, sudah makan, sudah tidur, besok lagi baru nyatat. Oh kemarin saya ikut kajian tafsir ini. Kira-kira kuat yang mana? Nah, kalau yang di rumah sudah ditambah-tambahi. Nah, tambah-tambahi malah dikembangkan sendiri sudah. Tapi kalau yang di sini memang murni apa yang dengarkan, apa yang disampaikan kita dengar, kita catat. Maka kemurnian Al-Quran ini tidak bisa dibantahkan. Mutawatir itu apa? Mutawatir semua sudah beranggapan ataupun punya pendapat yang sama bahwa kebenaran. Kalaupun suatu karya itu karya ilmiah itu bisa dibantah kebenarannya kalau ada karya yang
Maka Al-Quran ini tetap benar, maupun orang mau mengarang yang lainnya katanya Al-Quran ini lebih benar, nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Buat tandingan nggak akan pernah bisa. Mukhlisina lahuddin hunafa, membersihkan. Mukhlis nih, kholis artinya bersih, murni. Ikhlas itu artinya murni. Makanya surat Al-Ikhlas tapi nggak ada ikhlasnya itu qul huwallahu ahad. Maksudnya apa? Memurnikan akidah bahwa ada anggapan Allah itu beranak dan diperanakan, dibantah dengan firman Allah dalam qul huwallahu ahad ila akhir. Itu namanya ikhlas. Ustaz Hendra punya madrasah Anwarul Mukhlasin. Cahayanya orang-orang yang ikhlas. Pak Yai kami namanya Kiai Ahmad Mukhlisun. Orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Ahmad Mukhlisun. Mbahnya Mukhlasin. Maka beliau juga ya dari Mukhlasin. Pondok kami namanya Sirajul Mukhlasin. Mukhlasnya dari kakeknya Pak Yai kami. Sirotnya ditambahi. Sirot artinya lentera. Itu dia Basirot. Basirot ya. Sirot Payaman. Beliau dulu pernah ngajar di masjid Payaman, Pak, sedikit cerita. Itu dulu jamaahnya banyak. Nah, itu pas masih zaman-zaman Belanda, Jepang, alam Jepang Belanda. Belum kemerdekaan. Jamaah yang di teras bilang, "Bah, ayo kita pergi lari. Itu ada motor mabur di atas. Itu kayaknya apa? Mengeluarkan rudalnya. Itu ada asap-asap mengeluarkan rudal." Kata Basirat, "Kuwi roti." Ternyata nggak lama kemudian blek, roti turun dari atas. Wallahu a'lam. Dari sejarah itu jadi wali. Sekarang diziarahi setiap hari di makam di depan masjid, belakang masjid. Kalau orang dulu ya percaya, sekarang ya nggak tahu. Masyhur itu. Iya, masyhur itu. Kalau untuk Magelang insya Allah ya apa? Kewaliannya. Insyaallah. Hunafa ini lurus, hanif lurus. Kayak ajaran Nabi Ibrahim itu hunafa. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, lurus. Ada mazhab namanya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi artinya lurus. Karena itu mazhab yang paling dekat dengan para sahabat, mazhab yang tertua. Mereka punya nama istilahnya. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah diperintahkan di kitab-kitab sebelumnya juga apa? Kecuali memang hanya untuk menyembah Allah. Satu poinnya. Wa yuqimus shalah dan wa yuqi atofnya ke liya'budu. Wa yuqimus shalah dan mendirikan salat. Jadi di Injil juga, di Zabur juga ada salat. Cuma salatnya ya berbeda. Surat itu intinya ibadah, doa, itu namanya salat. Nggak ada agama satupun ataupun kepercayaan yang nggak ada sholatnya. Kalau di Islam namanya sholat, tapi di acara ataupun dia percaya yang lain ya bukan sholat. Tapi intinya ada. Karena itu pembuktian daripada ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita kepada Allah. Wa yuqimus sholat wa yu'tuz zakat. 3. Dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan demikian itulah milah ajaran yang qayyimah, sempurna, yang bagus, yang benar, qayyimah. Ada berapa Pak poinnya tadi? Tidaklah diperintahkan kecuali 3 perkara. Apa? Liya'budullah, yuqimus shalah, wa yu'tuz zakat. Secara logika Pak, ya'budullah ini sudah, sholat dan zakat ini sudah mencakup ya'budullah tidak? Sudah. Kan intinya sholat dan zakat itu semata-mata karena Allah perintah. Dan itu wujud dari penghambaan. Tapi kenapa kok masih disebutkan yuqimus shalah wa yu'tuz zakat? Ini gimana maksudnya? Ulama mengatakan sholat dan zakat ini adalah simbol dalam beragama. Apa maksudnya? Hablum minallah, hablum minan. Makanya wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Ini di ayat-ayat yang lain juga disebut seperti itu. Pasti kalau sholat pasangannya zakat.
Kenapa nggak sama puasa? Sama Muhammad. Kenapa? Kalau puasa ini tidak ada kaitannya dengan orang lain. Makanya sholat itu digabungkan dengan zakat. Kenapa? Karena sholat itu hubungan baik kepada Allah, zakat hubungan baik kepada manusia. Nah, ini bukti daripada penghambaan kepada Allah. Maka bohong dia sholat tapi nggak mau berbuat baik. Bohong juga dia berbuat baik tapi nggak mau iman, nggak mau sholat. Maka simbolnya itu. Ya, alhamdulillah di sini ada sedekah pekanan, ada yang buat zoya, buat batin kita pribadi seperti kajian, bahkan durasinya lebih banyak lagi setiap minggunya. Sudah 2 elemen simbol agama sudah ada di dalam kita di Thariqul Jannah. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang mustaqimah, yang berdiri tegak, yang benar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, innal ladzi, sungguhnya manusia, punya orang-orang kafaru, kafir, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari golongan kitab, wal musyrikin, dan musyrik. Disebut lagi fi nari jahannam, di dalam neraka, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalam nari jahannam, dalam neraka. Sama itu tafsirannya sama saja. Intinya itu hala miqdaratun au miqdarul khuludahum fiha minallahi ta'ala. Khalidin, kekal di dalam neraka. Dulu katanya butuh nabi, katanya percaya dengan giliran sudah dikatakan bayinah, bukti yang nyata, kok enggak mau beriman, maka tempatnya di neraka. Dulu katanya kalau mau kaya baru mau sholat, dikasih kaya malah enggak mau. Kalau punya kerjaan, ya Allah saya akan seperti ini. Gila dikasih kerjaan, lupa dengan seperti itu. Tapi tambah karena gengsi, karena dengki. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu siapa yang dimaksud? Kafir Alkitab, kafir musyrikin. Hum, mereka, syarrul bariyah, syarrul, seburuk-buruknya al-bariyah, ciptaan, makhluk. Bariyah ini sama dengan kholaik. Tapi kalau kholaik ini khusus ataupun lebih mengarah ke manusia dan jin. Tapi kalau bariyah, semua ciptaan Allah, mau yang terhina dalam arti terkecil, binatang ataupun yang lainnya, itu juga dinamakan bariyah. Maka orang yang nggak mau iman kepada Allah, pada Rasulullah, kepada apa yang dibawa, mereka itu dalam neraka, kekal di dalamnya, dan mereka itu syarrul bariyah, seburuk-buruknya apa? Ciptaan. Bukan seburuk-buruknya manusia, tapi seburuk-buruknya ciptaan. Maka lebih mulia mana? Tabe anjing dengan orang nggak beriman. Ya, kalau versi ini ya tetap mulia, bukan mulia, tapi masih mendingan anjing. Kalau anjing nggak ada hisapnya. Kalau orang manusia ada hisapnya. Dulu ada 4 binatang musyawarah, dongeng. Boleh percaya, boleh enggak, kitabnya nggak tahu. Ada kerbau, ada kambing, ada ayam, ada babi. Kerbau, kambing, ayam, itu musyawarah. Biasalah temu-temu kangen dari berapa elemen berbeda tuh. Nah, disatukan. Pertama, kerbau, sombong dia. Duh, saya ini loh gagah. Wah, tanduk saya apa? Panjang. Warna saya juga gelap-gelap ini. Anak kecil juga kadang takut juga. Itu daripada itu kambing kecil tak tanduk, paling sudah tahu sudah. Kambing nggak terima dengar seperti itu. Kamu bau, kerbau, jangan sombong dulu. Kamu besar doang fisiknya. Bahkan anak kecil kemarin lewat depanmu, kamu diem aja. Kamu suruh lari, jarang bisa. Kecuali di sana daerah Toraja mungkin ya, lari-lari sedikit. Kamu lari lebih cepatan saya ketimbang kamu. Walaupun badannya besar kayak gitu, mendingan saya. Saya ini kalau dipotong ada namanya kambing guling. Nggak ada kerbau guling. Nggak ada kerbau guling. Saya juga banyak toko-toko di warung-warung namanya sate kambing. Nah, pada sate kerbau. Kebesaran. Bahkan ekor saya bisa buat gantungan kunci, walaupun ekormu juga bisa. Tapi orang lebih pengen ekor kambing lah. Kambing guling ada, nggak ada kerbau guling.
Saya pun kalau orang kurban, yang dicari saya dulu ketimbang kamu. Nah, dagingmu juga alot, dagingmu enak, seger. Saya ini baru gagal. Itu mending lihat lagi tuh. Mending saya ketimbang ayam. Ayam apa kecil dagingnya? Ayam yang dengar nggak terima. Jangan gitu, Bing. Jangan gitu. Semua punya kekurangan, punya kelebihan. Saya gini-gini saya juga bisa dimakan. Bahkan orang kalau selamatan pakai ingkung ayam, nggak ada kambing kebesaran. Banyak modelnya. Apalagi ingkung kerbau, ada ingkung kerbau. Yang dipasang di tumpeng saya, gagal. Kalau saya laki-laki setiap subuh saya yang berkokok, nggak ada subuh embek, nggak ada orang bangun. Saya juga bulunya bisa buat orang bulu tangkis, nggak ada bulu tangkis pakai bulu ayam, apa bulu kambing ataupun kerbau. Saya juga ada sate ayam, ada juga ayam bakar ada, ayam kambing jarang ada, kambing bakar jarang, adanya ayam. Itu mending saya daripada babi. Wah, babi nggak terima juga, Pak. Yang gitu ya. Saya walaupun nggak bisa diguling, bahkan saya juga nggak semua orang mau makan. Orang-orang tertentu mau makan. Saya pun tinggalnya di comberan, di tempat kotor, makanan saya pun juga najis. Bahkan orang nyebut saya aja harus pelan-pelan. Ada orang marah baru nyebut saya. Kurbannya nggak pernah diambil juga nggak. Tapi ketahuilah wahai kerbau, kambing, ayam, saya ini juga lebih mulia, lebih bagus ketimbang itu tuh. Loh, siapa itu? Itu ketimbang manusia yang nggak beriman kepada Allah. Berarti orang nggak beriman itu lebih titik-titik. Sensor. Nah, makanya seperti ini juga. Orang nggak mau beriman, sudah katanya minta bukti, kasih bukti, nggak mau iman juga. Syarrul, seburuk-buruknya ciptaan, bukan seburuk-buruknya manusia, ini seburuk-buruknya ciptaan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sebaliknya, innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, wa 'amilus solihat, dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu khairul bariyah, khair sebaik-baiknya al-bariyah cipta. Siapa yang paling mulia ciptaan yang paling bagus? Orang yang mau beriman. Dan kalau ada orang bilang iman-iman saja, nggak usah amal, yang penting iman sama Allah benar, ya, salah kan? Sering sekali disebut innal ladzina amanu, kemudian wa amilus, iman harus disertai dengan al-khaliqah, ciptaan itu tadi. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Jazaohum, balasan mereka. Yang belum lama disebut siapa? Orang beriman atau orang beriman? Berarti mereka di sini adalah orang beriman. Balasan mereka orang beriman inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin, jannat, surga Aden, surga Aden. Surga pada dasarnya ilmu tafsir, ulama tafsir mengatakan ada 4 surga, Pak. Aden, Ma'wa, Firdaus, Naim. Ada juga ulama mengatakan ada 7, ada 8, tapi itu intinya sama saja. Tapi dalam Quran yang sering disebut 4 ini apa? Aden, Ma'wa, Naim, Firdaus. Paling tinggi adalah Aden. Maka di sini Aden, surga Aden. Pak Adenan, Bapak surga, Pak Adenan. Aden dan Naim ini terbuat dari emas. Firdaus dan Ma'wa terbuat dari perak. Kalau kita ngarang-ngarang di sini, pokoknya intinya itu mewahnya surga. Sekarang belum tahu juga kita surga apa, rumah dari emas saja kita tidak. Bogor ada Kubah, masjid Kubah emas saja yang nggak murni emas semua, campuran. Jazaohum, balasan mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adn, surga-surga Aden, tajri, mengalir min tahtiha al-anhar, tajri, mengalir min tahtiha, dari bawahnya jannatu adn, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha abada, khalidina,
kekal fiha di dalamnya abadan selama-lamanya. Kalau di neraka tadi nggak ada abadannya, kalau sini ada abadannya. Sudah ada kholidin, ada abad. Tandanya apa? Kalau orang masuk neraka ada kemungkinan bisa masuk. Tapi kalau orang masuk surga sudah nggak ada kemungkinan masuk. Nggak ada kok istilahnya apa? Malaikat salah masukkan orang, cabut nggak ada. Adapun seorang bapak yang dia punya anak yang dia tidak tanggung jawab terhadap pendidikan agama, itu belum masuk surga, mau masuk surga baru digandeli sama keluarganya. Kenapa dulu kok nggak mau ngajak taklim, nggak melibatkan istrinya dalam kajian fikih dan sebagainya. Tajri min tahtiha al-anhar. Pokoknya sungai. Khalidina fiha. Sungai-sungai itu banyak sekali. Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka, pada orang-orang beriman. Bitaatihi, sebab daripada ketaatannya. Wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Kalau ridhonya Allah dengan ridhonya manusia, ini apa bedanya? Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan berikan kenikmatan yang banyak dan diberikan perasaan ataupun hati yang lapang. Itu namanya orang yang diridhoi Allah. Dan ciri-cirinya di dunia udah ada. Orang yang ngerasa pokoknya sudah disankan walaupun dikasih motor buntut tapi sudah ngerasa puas sekali. Itu namanya diridhoi Allah. Ada yang sudah dikasih motor mewah, mobil mewah, tapi ngerasa kurang terus. Kasih Pajero mintanya Alphard, kasih Alphard mintanya Fuso, untuk Fuso mintanya eskavator dan sebagainya. Yang lebih-lebih lagi. Tandanya apa? Itu dikasih nikmat, tapi nggak dikasih kelapangan. Kalau yang diridhoi Allah siapa? Orang yang dia tanda-tanda dunianya dikasih kenikmatan dan dia nerima lapang. Nah, kalau orang yang ridho kepada Allah, apa maksudnya? Merasa cukup, senang menerima apapun walaupun itu terlihat perkara itu tidak baik bagi diri. Itu namanya orang yang ridho terhadap Allah. Namanya menerima panggung. Makanya saya pernah sampaikan, ada kalanya doa itu malah lebih bagusan diam ketimbang doa. Kalau dia bisa menerima takdir dengan ikhlas, itu lebih baik daripada dia angkat tangan, ya Allah, kenapa seperti ini ya Allah, kenapa saya miskin ya Allah. Lebih baik dia cup diam tapi nerima, jauh lebih top. Jadi Allah ridho. Nah, apalagi di surga. Surga sudah semua dikasih kenikmatan, Allah sudah ridho. Dan orang surga juga nggak ada yang protes. Yang ada protes itu di neraka. Saya pernah dinasihati santri saya, kata Pak Yai almarhum, mengatakan jangan pernah demonstrasi. Karena demo itu sudah sifatnya ahli neraka. Demo nggak terima ya Allah. Tapi bukan menyalahkan mahasiswa-mahasiswi yang demo ya, tapi kalau anak pesantren bagusnya jangan demo. Sudah seperti apapun terima saja. Mau yang katanya seperti inilah, kepemimpinan seperti ini, rezim ini, menerima saja. Kalau itu juga masih banyak ulama yang iya yang enggak menerima. Jangan terima itu lebih bagus. Tapi memang harus ada orang-orang yang memang memperjuangkan. Menerima semua ya dijajah. Tapi jangan semua demo semua, menerima saja. Dan selalu introspeksi bahwa adanya apa yang kita lihat, yang kita rasakan itu enggak terlebih dari apa? Dari apa yang kita lakukan. Dia kenapa kok kemarin saya doanya kurang? Dan Radwan dari kalimat khasyiya rabbah, demikian itu bagi orang yang takut kepada Rabbnya, Tuhan. Takut ada tiga, ada itaqi, ada khosyah, ada khauf. Kenapa di sini pakai khosyah? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Takut khosyah ini apa? Takut karena ilmu. Kalau khauf takut karena melihat. Apa maksudnya? Yaitu tadi orang-orang ahli surga itu sebelumnya berilmu dulu. Makanya ketakutan kepada Allah itu landasannya karena takut. Kalau dia mau ke masjid gara-gara ada gentayangan, di kantor, di warung, di rumahnya, kamu sholat, kamu ke masjid. Ini bukan khosyah, tapi ini karena
Khauf. Saya dapat bisikan suruh sholat itu, aduh ngeri sekali. Itu khaufnya bukan takut khauf, bukan takut khosyah, tapi takut khauf. Tapi khosyah ini takutnya para alim ulama, orang yang berilmu. Demikianlah. Kesimpulannya, yang pertama, anugerah bayinah terbesar adalah dengan datangnya Nabi. Dengan datangnya Nabi. Maka Nabi, adanya Nabi walaupun kita umat akhir zaman tidak bisa melihat secara langsung, tapi yakini itu kisah sudah banyak sekali yang meriwayatkan bahwa memang ada Nabi. Jadi walaupun nggak, itu mana iman sama Nabi kita nggak pernah lihat, kan ada kisah-kisahnya dan itu kisahnya mutawatir, sudah sahih sekali. Karena nggak mungkin orang berdusta karena saking banyaknya orang. Di Amerika itu presidennya Trump, semua orang bilang gitu. Satu orang bilang, bukan, presidennya masih Obama. Makanya dipercaya mana itu? Yang mayoritas nggak mungkin dusta apa? Presidennya sekarang memang Trump, Obama itu dulu. Begitu ada nabi. Ada yang mengatakan mana nabi? Buktinya kamu juga tidak bisa beli. Kita tanya saja langsung, Pak apa yakin nggak ada Amerika Serikat? Ya iyalah, terkenal itu, pernah melihat langsung. Ya kecuali di TV nggak pernah. Nah itu kita juga yakin tapi belum pernah melihat. Apa bedanya televisi dengan Quran? Sama juga Quran juga meriwayatkan malah lebih banyak. Kalau televisi malah operatornya cuma berapa orang, wartawan reporternya juga. Dan yang kedua Pak, mukhlisin, hikmah atau kesimpulan kedua, ikhlas. Ikhlas ini susah Pak, ikhlas ini susah. Orang bilang ikhlas saja belum tentu ikhlas, apalagi orang bilang nggak ikhlas, pasti nggak ikhlas. Orang bilang ikhlas, saya ikhlas, insya Allah ikhlas, itu saja belum tentu ikhlas. Apalagi bilang saya nggak ikhlas, itu jelas nggak ikhlas. Maka kata Rasulullah, ikhlas ini adalah rahasia hambaku sama langsung kepada Allah. Bahkan malaikat tidak bisa mencatat keikhlasan seseorang. Pernah dengar kisahnya orang mujahid, ahli Quran, dan orang yang berilmu. Mereka semua untuk agama dicatat malaikat. Ini mujahid, syahid, pahala banyak, ulama, pahala banyak, baca Quran, ahli Quran, pahalanya Pak. Tapi ketika di hadapan Allah Pak, kadzabta, dusta kamu. Kaget malaikat. Catatan saya seperti ini loh ya Allah. Kok bisa dibilang kadzabta? Bilang sama orang tersebut, kamu jihad bukan karena Allah, tapi supaya kamu disebut pahlawan. Kamu baca Quran bukan karena aku. Kamu bahkan cengkok-cengkokan itu supaya kamu disebut qori. Kamu juga belajar juga bukan karena aku, supaya kamu dipanggil ustaz. Nah, ustaz. Padahal malaikat catatannya benar. Ini. Tapi nggak tahu. Tandanya Pak, malaikat tidak tahu keikhlasan seseorang. Karena kata Nabi, ikhlas itu adalah rahasia hamba tersebut langsung kepada Allah. Dan setan juga tidak tahu keikhlasan sehingga tidak bisa mensesatkan maka orang yang punya ikhlas aman. Jangankan siapapun, malaikat aja nggak tahu kalau kita ikhlas. Malaikat itu nyatet apa-apa saja yang memang sudah suruh nyatet gitu aja. Keikhlasan langsung kepada Allah. Yang terakhir, tenang saja. Yang terakhir tenang ya. Segala aktivitas kita pasti di akhirnya ada kabar gembira. Basyiru wala tunfiru. Berilah kabar gembira, jangan beri kabar orang supaya lari. Itu makanya agama. Begitu juga setelah disebutkan neraka di awal-awal, metode dalam surat ini apa? Terakhirnya ada pahala yang besar apa? Yaitu surga. Bagi siapa? Bagi yang Allah ridho, dia pun ridho kepada Allah, dan ridhonya itu didasari kepada ketakutan ilmu atas ilmu yang ia dapat, yaitu menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.